Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di pertemuan jarak jauh ini, khususnya di kelas 11 tingkat jauh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai untuk melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian komunikasi data. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu standar komunikasi data. Nah, pada zaman sekarang kebutuhan akan jaringan telekomunikasi itu terus meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan platform komunikasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan yang membuat berbagai peralatan teknologi komunikasi. Nah, setiap orang yang berkomunikasi belum tentu menggunakan teknologi komunikasi yang sama. Agar sebuah perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, maka perangkat-perangkat tersebut harus memiliki standar yang sama. Standar komunikasi ini berfungsi sebagai acuan bagi siapa saja yang akan merancang perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol komunikasi data. Jika tidak demikian, setiap pabrik akan membuat perangkat sesuai dengan spesifikasi sendiri. Akibatnya apa? Tidak terjadi kecocokan operasi apabila dihubungkan dengan perangkat komunikasi yang dibuat oleh pabrik lain. Oke. Nah, di dalam standar komunikasi data, terutama dalam bidang komunikasi, standar komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, kenapa demikian? Kita bahas terlebih dahulu, standar komunikasi itu apa sih? Standar komunikasi itu merupakan sebuah protokol. Jadi di sini ada standar komunikasi adalah protokol. Protokol itu apa? Merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Nanti kita cek port atau protokol apa yang digunakan pada perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada komunikasi real time, di mana standar ini digunakan untuk mengatur struktur dari sebuah informasi untuk penyimpanan jangka panjang. Oke, kita lanjut. Ini adalah sebuah interface dari komunikasi data. Sini saya menerapkan ada contoh satu, yaitu RS232. Ini merupakan standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi antar periferal ke periferal. Biasa disebut juga dengan jalur input-output. Contoh yang paling sering kita temui adalah koneksi antara komputer dengan modem atau komputer dengan mouse, bahkan bisa juga antara komputer dengan komputer. Biasanya dihubungkan lewat jalur port serial RS232. Kalau kepingin tahu RS232, di sini ada TD, DTR, DCD, CTS, ADS. Ini
ada keterangannya, ada RTS request to send, fungsinya untuk menginformasikan perangkat bahwa URP siap melakukan pertukaran data. Nah, ini kalian bisa catat suatu saat nanti kalau ujian ini bisa keluar. Selanjutnya yaitu organisasi pembuat standar komunikasi. Jadi anak-anak untuk pembuatan standar komunikasi itu ada organisasinya. Apa aja organisasinya? Yang pertama yaitu IEEE atau IEEE atau biasa disingkat dengan Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, organisasi ini merupakan organisasi nirlaba internasional sekaligus asosiasi profesional dalam peningkatan teknologi. Selain sebuah nama yang dieja sebagai IEEE, biasa orang menyebut IEEE, organisasi ini identik dengan organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Contohnya apa? IEEE 802.3 itu untuk Ethernet Access LAN, sampai ada IEEE 802.16 itu untuk WiMAX atau Access Wireless LAN, ya. Oke. Nah, jadi standar ANSI itu mengeluarkan ASCII. Ini biasa kalau kalian ngetik di keyboard, misal huruf A besar, kita ketikkan desimalnya berapa, yaitu desimalnya 25, karena komputer hanya mengenali bahasa angka sebenarnya, ya. Jadi tidak mengenal huruf A, B, C atau sebuah alfabet atau sebuah tanda baca, yang dikenal hanya angka. Oke. Selanjutnya yaitu standar organisasi ECMA. Nah, ECMA sebelumnya dikenal sebagai European Computer Manufacturing Association. Nah, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa, yang ANSI tadi merupakan orang Amerika, dan ECMA itu merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. Nah, contoh yang dikeluarkan standar dari ECMA apa? Yaitu merupakan JavaScript, yang merupakan bahasa pemrograman. Oke. Selanjutnya yaitu FCC. Nah, apa itu FCC? Atau sebuah Federal Communication Commission, ya, dengan FCC. Nah, FCC ini merupakan organisasi bergerak dalam bidang pertelekomunikasian, ya. Jadi FCC ini sekali lagi bergerak dalam teknologi di bidang pertelekomunikasian. Nah, FCC yaitu organisasi ini mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1934, tepatnya di Amerika, organisasi ini memiliki hak pengaturan telekomunikasi meliputi radio, video, telepon, dan komunikasi satelit. Nah, standar FCC itu apa aja? Karena bergerak dalam bidang telekomunikasi, yaitu berkaitan dengan frekuensi dan bandwidth. Oke. Selanjutnya yaitu IETF. Nah, IETF atau Internet Engineering Task Force merupakan sebuah organisasi yang menjaring berbagai pihak yang berminat dalam pengembangan jaringan
komputer dan internet. Nah, organisasi ini diatur oleh sebuah Internet Engineering Steering Group atau IESG. Nah, dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, serta mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada Internet Architecture Board atau IAB. Nah, IETF ini itu mengeluarkan beberapa standar, yaitu standar TCP/IP dan kebijakan pada quality of service pada sebuah jaringan. Nah, terakhir yaitu merupakan ISO atau International Organization for Standardization. Badan ini merupakan badan multinasional yang didirikan pada tahun 1947 sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek model OSI, Open System Interconnection, dan berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Nah, yang dikeluarkan oleh standar ISO yaitu standarisasi sebuah protokol, dan juga yang paling terkenal atau yang biasa kita gunakan dalam standar sebuah jaringan telekomunikasi atau jaringan komputer, yaitu menggunakan standar ISO atau lapisan OSI atau biasa disebut dengan OSI layer, yang terdiri dari 7 layer yang mendefinisikan fungsi untuk tiap layernya terdapat atau terdiri atas sejumlah protokol yang berbeda. Jadi masing-masing menyediakan pelayanan yang sesuai dengan fungsi layer tersebut. Mungkin itu saja materi kita sampai pembahasan pada badan standar organisasi telekomunikasi atau standar komunikasi data. Untuk pertemuan kali ini tugasnya hanya satu, yaitu sebutkan 7 layer pada sebuah standar ISO atau OSI layer ya. Jadi ada 7 tingkatan atau 7 layer pada standar OSI. Kalian sebutkan, kalian jelaskan untuk tiap layer itu mempunyai protokol apa saja ya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.